itu uh, kita bicara sejarah, ada 8 pokok penting kita akan belajar di sini. Itu merupakan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, kemudian kita generasi harus belajar kembali apa sebenarnya Papua selalu ada masalah, ini ada apa? Apa sehingga selalu ada masalah di Papua, ada pembunuhan, ada pembantaian, bahkan sampai dengan hari ini ada pengungsi di mana-mana. Ini kenapa? Itu sebabnya kita akan belajar 8 pokok penting ini menjadi persoalan utama di Papua, sehingga orang selalu menjadi persoalan di Papua. Oke. Kita akan belajar, tidak harus saya ini bicara, tapi saya pikir kita semua akan bicara sama-sama. Materi Papua itu kita belajar karena kita semua ingin belajar. Tidak harus satu orang, saya bukan guru juga, teman-teman. Saya bukan guru, saya bukan orang bermateri yang handal, tapi saya orang sederhana. Apa yang saya tahu saya akan bagikan, saya pikir kita semua belajar bersama di tempat ini. Setuju ya? Oke, jadi kalau orang bilang sejarah itu apa? Ada yang tahu? Sejarah artinya apa? Sudah tahu karena sudah belajar di SMP itu. Oke. Sejarah itu bermacam-macam. Sejarah tentang peradaban manusia, sejarah tentang apa suatu bangsa, sejarah tentang peradaban gereja, sejarah tentang apa saja berbicara. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peristiwa sejarah tentang Papua. Kalau sejarah tentang Papua itu apa? Kita belajar apa? Apa? Peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi atau sudah dibuat, bahkan dialami oleh para generasi dahulu. Kita akan belajar tentang itu. Apa saja sejarah itu? Pertama, ada beberapa peristiwa penting kita akan bahas di sini. Pertama, sejarah 1 Desember 1961. Poin kedua, maklumat Tripura 19 Desember 61. Poin ketiga, New York Agreement 15 Agustus 1962. Poin ketiga apa? Poin keempat, Roma Agreement. Poin kelima, penitipan administrasi Papua Barat 1963. Poin keenam, kontrak karya PT Freeport 7 April 1967. Poin ke-7, PPRA 1969. Poin ke-8, 1 Juli 1971. Itu pokok yang kita akan diskusi bersama di sini. Jadi saya pikir teman-teman ada catatan di situ, silakan ikuti. Oke, kita bicara sebelum kita bicara tentang 1 Desember 1961, itu ada pertanyaan penting yang muncul di sini adalah apa yang terjadi peristiwa 1 Desember 1961 di Papua. Jadi sekitaran abad ke-19 itu Belanda menduduki pulau ini. Abad ke-19 itu Belanda menduduki pulau ini, kemudian untuk menguasai dan mempersiapkan bangsa Papua itu adalah dimulai dari 1989 sampai 1889 sampai dengan 1962. Itu kira-kira berapa tahun itu? 64 tahun Belanda ada di Papua untuk mempersiapkan bangsa Papua untuk berdiri sendiri. 64 tahun. Selama 64 tahun itu ada 2 pekerjaan yang dikerjakan oleh Belanda. Di situ ada 4 hal. Ada 4 hal yang dikerjakan oleh Belanda pada saat itu mulai dari 1898 sampai dengan 1962. Itu ada 4 hal yang dikerjakan di situ. Ada 4 hal. Apa saja teman-teman coba bacakan. Pertama itu usai Perang Dunia Kedua, berdasarkan semangat Piagam PBB 73, Belanda sebagai negara koloni mendaftarkan West Papua
atau yang disebut dengan Nederland dunia, lalu Nederland dunia atau Indonesia, Nederland Island atau Suriname ke dalam daftar dekolonisasi PBB. Artinya 3 wilayah ini menjadi wilayah koloninya. Koloni artinya wilayah kekuasaan. Koloni kata lain itu kok kekuasaan, wilayah kekuasaan. Jadi 1889 sampai dengan 1962 itu Belanda menduduki, dan tugas pertama adalah bagaimana mendaftarkan West Papua ke dekolonisasi. Itu pertama. Kedua, itu adalah untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri. Itu dia kerjakan 2 program utama. Pertama itu adalah program tahap pertama adalah apa? Pendidikan dan pelatihan. Jadi koloni Belanda menguasai 1898 sampai dengan 1962 itu dia siapkan orang Papua. Bagaimana orang Papua itu dididik, dibina dalam bentuk pelatihan, pendidikan supaya orang Papua itu bisa menjadi pintar, kemudian ke depan mereka bisa pimpin sendiri. Misi Belanda ada selama 64 tahun itu adalah tahap pertama, dia lakukan pelatihan dalam pendidikan. Pelatihan itu apa saja? Orang bisa bongkar pasang mobil, orang bisa bongkar bisa bawa mobil, bisa jadi orang bawa kapal di laut, kemudian bisa terbangkan pesawat. Itu waktu Belanda di Papua. Dia mempersiapkan manusia Papua supaya dia bisa hidup mandiri. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah dia siapkan kader-kader partai politik dan siapkan orang-orang birokrat. Itu tahap kedua. Itu 10 tahun, dia kerja 20 tahun, jadi 10 tahun pertama itu dia kerjakan pendidikan dan pelatihan dan pendidikan. Tahap kedua itu adalah mempersiapkan kader-kader partai politik dan menyiapkan orang-orang birokrat untuk setelah Belanda keluar dari sini mereka bisa memimpin sendiri. Orang sudah siap baru memimpin diri sendiri. Oke. Ketiga, setelah Belanda mempersiapkan 2 tahapan ini, 18 Oktober kalau tidak salah, tahap ketiga itu adalah Belanda membentuk Nikunyarat 5 April 19 berapa? 1961. Nikunyarat itu dengan kata lain Dewan Nasional atau yang sekarang dibilang Parlemen Nasional West Papua itu. Jadi badan ini dibentuk untuk apa? Tujuannya untuk menyampaikan aspirasi bangsa Papua, dan lembaga ini berdiri sebagai lembaga independen bagi bangsa Papua di zaman Belanda. Dan lembaga ini dibentuk oleh tangan Belanda itu sendiri, koloni Belanda sebagai kuasa. Lalu pokok keempat itu apa yang dilakukan? Pokok keempat itu adalah atas persetujuan koloni Belanda atau penguasa Belanda, mereka izinkan Dewan Nikunyarat mengumumkan proklamasi kemerdekaan bangsa Papua 1 Desember 1991. Berapa? 4 tugas sudah selesai ya. Pertama, bagaimana Belanda sebagai koloni untuk mendaftarkan West Papua ke dekolonisasi. Kedua, Belanda sebagai yang menguasai Pulau Papua mempersiapkan orang Papua selama 20 tahun kerja. 10 tahun pertama dia mempersiapkan manusia Papua melalui pendidikan dan pelatihan. Misalnya orang-orang bagaimana mendidik orang bertani, bagaimana berkebun, bagaimana berternak, bagaimana bisa sistem mobil, bagaimana bisa operasi jalan, bagaimana semua itu dilatih oleh Belanda sebagai koloni. Kemudian pokok berikut adalah dia siapkan kader-kader partai politik, bahkan orang-orang birokrasi yang akan memimpin ketika Belanda tinggalkan Pulau ini. Lalu yang keempat yang ketiga adalah bagaimana atas persetujuan Belanda supaya lahir satu badan politik untuk menyaring seluruh aspirasi rakyat bangsa Papua di Pulau ini. Lalu yang berikut adalah yang keempat, bagaimana atas persetujuan Belanda sebagai koloni penguasa di Pulau ini, kemudian bangsa Papua menyatakan diri sebagai suatu bangsa pada tanggal 1 Desember 1961.
Oke, kita lanjut. Pokok kedua kita bicara tentang maklumat Trikora. Maklumat Trikora itu 19 Desember 1961. Setelah rakyat bangsa Papua mengumumkan kemerdekaannya di bawah pengawasan Belanda sebagai koloni, kemudian Indonesia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Belanda di Papua itu adalah mengancam Indonesia, dan Indonesia waktu itu klaim bahwa wilayah jayahannya Belanda Hindia Belanda, bahkan Belanda itu adalah diambil lagi oleh Indonesia. Jadi Papua termasuk Indonesia target supaya mereka ambil alih. Dalam posisi begini, Belanda sudah umumkan 1 Desember 1961 sebagai satu bangsa di Papua, sehingga Jakarta dia tidak mau tinggal diam, atau Soekarno dia tidak mau tinggal diam. Akhirnya apa yang terjadi? Peristiwa 19 Desember 1961 itu apa? Peristiwa apa? Ini pelajaran SMP ini. Peristiwa apa? Trikora itu artinya apa? Apa? Ini komando? Oke. Ini komando rakyat itu diumumkan di mana? Jakarta? Di alun-alun Jakarta Kota. Oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden pertama Soekarno. Oke. Isi daripada, tanpa melihat ini, tutup itu dulu. Tutup ini pelajaran SMP ini. Tutup, jangan lihat baru bicara. Isi dari Trikora itu ada berapa? Iya, tanpa melihat silakan disebutkan. Tanpa melihat tulisan saya. Coba. Ini pelajaran SMP ini, teman-teman. Pertama dia bilang apa? Bubarkan negara boneka buatan Belanda. Artinya bahwa Indonesia mengakui Indonesia sebagai penjaya kedua atau negara kolonial yang akan menduduki pulau ini. Dia memberikan pengakuan. Dia bilang bahwa ada satu negara di pulau Dunia Barat di sana, sehingga kita bubarkan itu, kemudian Indonesia harus dapat menduduki. Yang berikut poin kedua apa? Bubarkan bendera sang merah putih di seluruh yang mana? Yang berikut apa? Segera mempersiapkan mobilisasi umum merebut hak kita ya. Oke, atas semangat yang isi maklumat itu sama dengan pengumuman kata lain. Maklumat. Kata maklumat itu dalam bahasa yang lain itu pengumuman. Kita paham? Maklumat kata lain itu pengumuman. Isi dari pengumuman itu adalah 3 komando tadi kita sebutkan. Tampak dari situasi itu, ketika Indonesia ambil alih wilayah ini, situasi di Papua itu tidak baik-baik seperti yang hari ini. Hari ini ada penangkapan, penembakan ada, tapi mereka bisa dengan perasaan. Tapi waktu itu rezim Soeharto, jadi situasi di Papua ketika mereka umumkan ini, segala sesuatu diambil alih oleh kekuasaan militer. Orang tua kita di zaman itu tertekan habis-habisan di bawah tekanan militer. Orang-orang tidak bisa buat apa-apa. Orang bicara Papua merdeka dikejar, dibunuh. Orang sendiri suruh kali kuburan baru bunuh, hidup-hidup kubur di situ. Masih itu. Itu yang dibilang ada beberapa operasi. Pertama itu operasi Kola. Kola itu apa? Komando Mandala. Yang berikut operasi apa? Serigala. Yang ketiga operasi Naga. Yang berikut adalah operasi Matua dan lain-lain. Itu banyak. Ini hanya saya bikin ringkasan supaya pokok-pokok penting yang akan saya jelaskan di sini. Tapi kalau teman-teman ingin belajar, harus cari tentang sumber ini, kemudian belajar sendiri supaya kita tahu apa sebenarnya yang terjadi di peristiwa-peristiwa itu.
Akhirnya situasi di Papua tidak aman. Kondisi tidak bisa dikendalikan oleh rakyat Papua. Rakyat Papua dikejar di mana-mana, dibunuh. Bahkan tadi saya bilang, orang yang bicara barang ini suruh kali kuburan sendiri baru kubur di itu sangat sadis waktu itu. Yang berikut, karena situasi ini, ketika Indonesia mengumumkan komando dan mengikuti dengan kekuasaan penuh di bawah pengawasan militer yang begitu luar biasa, kemudian mereka lakukan mobilisasi transmigrasi besar-besaran yang sekarang transmigrasi yang ada di Kero, ada di Jayapura, ada di Merauke, ada di mana-mana itu adalah bagian dari praktek mobilisasi maklumat di Kora itu. Kenapa mereka itu lakukan? Supaya orang Papua ada di bawah tekanan mereka, supaya tidak boleh mereka menentukan nasib sendiri pada saat federasi 1969. Nanti kita akan bahas di poin selanjutnya. Oke, di situasi tadi setelah Indonesia mengumumkan tim komando itu, kemudian Indonesia dengan kekuatan militer menguasai pulau ini, rakyat ada dalam ancaman, Indonesia dengan Belanda ada dalam posisi yang tidak bisa kendalikan Papua. Di situasi itu ada satu perjanjian yang lahir. Perjanjian itu namanya Perjanjian Agreement 15 Agustus 1952. Oke, kenapa perjanjian itu lahir? Atas desakan PBB, kemudian juga Belanda, Amerika Serikat, bahkan Indonesia, supaya lahir perundingan ini. Kemudian di dalam perundingan itu menentukan masa depan Papua ini dia seperti apa. Saya pikir isi di dalam semua jelas, dan teman-teman baca sendiri. Mereka lahirkan perjanjian ini supaya posisi Papua Barat itu bagaimana ke depan. Jadi diikat dalam satu aturan supaya Indonesia pahatan Belanda harus turun di bawah aturan ini, kemudian mengatur masa depan bangsa Papua itu seperti apa. Jadi saya pikir isi daripada perjanjian itu ada 4 pokok yang dibicarakan dalam catatan saya itu, teman-teman boleh lihat. Pertama itu akan berbicara tentang administrasi Papua Barat itu dalam konteks perjanjian ini nanti diatur seperti apa. Apakah nanti Indonesia ambil alih secara paksa atau ada mekanisme yang digunakan supaya dalam mekanisme itu orang Papua tentukan masa depannya mau tetap dengan Indonesia atau mau keluar sebagai satu bangsa itu diikat oleh perjanjian ini. Jadi perjanjian ini dibuat supaya rambu-rambu yang mengatur masa depan bangsa Papua sebetulnya. Lalu yang berikut itu adalah perjanjian ini juga lahir atas mencegah Indonesia terhadap gerakan komunis, karena waktu itu Indonesia Republik Kemerdekaan itu adalah atas kerjasama Uni Soviet. Bagaimana Uni Soviet bisa bantu Indonesia dengan peralatan senjata, kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian di situasi yang sama sudah Indonesia sudah teman kerjasama dengan kelompok Uni Soviet, kemudian orang Amerika melakukan bom Hiroshima dan Nagasaki terhadap Jepang, kemudian Jepang menyerah keluar dari Indonesia. Di momen itulah Indonesia umumkan kemerdekaannya pada tanggal apa? 17 Agustus 1945. Di momen itu Belanda lihat bahwa ada kekuatan lain yang ada di belakang Indonesia. Kekuatan lain itu siapa? Kekuatan lain itu siapa? Uni Soviet. Uni Soviet di dunia ini ada 2 blok, teman-teman. Di dunia ini ada 2 blok kanan dan blok kiri. Blok kanan itu apa saja? Ya, salah satu. Apa lagi? Amerika, Jerman, Prancis, Inggris. Ya, itu sudah koloni. Itu adalah blok barat. Itu yang adalah paham kapitalis. Dia bicara baik-baik di depan, tapi dia kuasai kita secara pelan-pelan. Nanti kita akan lihat sistem daripada gerakan kapitalis itu seperti apa. Nanti kita akan bahas di poin berikut. Oke, blok kanan, blok kiri itu siapa saja, teman-teman? Blok kiri. Oke, Jepang, Cina,
Rusia. Jadi di dunia ini ada dua kepentingan, blok barat dan blok kanan dan blok kiri, atau blok barat dan blok timur. Blok timur ini orang-orang apa? Kelompok sosialis paham kiri. Jadi dalam paham kelompok sosialis ini mereka punya pandangan bahwa kehidupan manusia di mata hukum itu sama. Mau besarkah, kecilkah, itu mereka mau supaya hidup segaya. Tapi dalam pandangan kapitalis hari ini itu bagaimana orang lihat, orang akan bicara konteks manusia hari ini misalnya berantakan di mana-mana, tapi orang ambil lagi kekayaan kita itu secara masif dan sistematis. Nanti kita akan belajar poin itu. Jadi perjanjian ini mengatur tentang masa depan bangsa Papua. Apakah kita mau tentukan atau kita mau tetap dengan Belanda atau kita tetap dengan Indonesia, itu ditentukan oleh perjanjian ini. Oke, lanjut. Poin berikut, perjanjian Roma ini. Oke. Setelah perjanjian ini 1962, lalu lahir lagi satu perjanjian yang mana di sini perjanjian ini Roma itu perjanjian Roma itu kata lain itu apa? Kata lain itu persetujuan atau perjanjian. Kata lain itu persetujuan atau perjanjian yang diikat supaya mengatur, peraturan ini mengatur tentang masa depan bangsa Papua. Oke, di Roma Agreement itu isinya ada 7. Satu orang coba berdiri bacakan. Satu orang, bantu saya. Suara besar. Kalau ada mic kasih mic. Acara. Izin baca. Yang ke-1, penundaan pelaksanaan PPRA hingga 1969. Yang kedua, Indonesia menduduki Papua Barat selama 25 tahun saja, terhitung 1 Mei 1963. Yang ketiga, pelaksanaan PPRA pada 1969 adalah dengan musyawarah sesuai sistem MPR-RI. Yang keempat, laporan akhir pelaksanaan PPRA 1969 kepada sidang Majelis Umum PBB agar diterima tanpa sanggahan terbuka. Yang kelima, Amerika Serikat bertanggung jawab menanamkan modalnya di sejumlah di bidang eksplorasi sumber daya alam di Irian Barat. Yang keenam, Amerika Serikat menunjuk pembangunan di Irian Barat selama 25 tahun melalui jaminan bank pembangunan Asia sebesar 30 juta. Amerika Serikat menjamin pendanaan program transmigrasi Indonesia ke Irian Barat, Papua Barat melalui Bank Dunia. Sekian. Terima kasih. Oke, di perjanjian New York Agreement itu berbicara tentang posisi Papua dengan Indonesia nanti ke depan bagaimana. Di situ bertegas untuk mengatur masa depan. Tapi di perjanjian Roma ini ada intervensi-intervensi di situ. Kalau kita simak dia baik, ada intervensi-intervensi. Misalnya poin 1, penundaan pelaksanaan PPRA 1969. Itu kenapa? Karena di situ ada kepentingan Amerika, PBB, bahkan negara-negara kapital di dunia ini sudah ada kepentingan di Papua. Yang berikut, Indonesia menduduki Papua Barat selama 25 tahun sejak terhitung 1 Mei 19. Jadi nanti kita akan bahas poin berikut, penyerahan administrasi Papua Barat ke Indonesia. Orang bilang penyerahan, tapi dalam penulisan saya bilang titipkan. Jadi artinya bahwa pelaksanaan PPRA 1969 itu belum terjadi. Status Papua di Indonesia itu hanya disementarakan, titip sementara waktu. Waktu itu titip sementara waktu.
Nanti ketika PPA itu terjadi baru final posisi bangsa Papua. Oke. Jadi di perjanjian Roma ini mereka memberikan kesempatan Indonesia membangun Papua selama 25 tahun. 25 tahun itu termasuk pendidikan, pembangunan, kesehatan, infrastruktur Indonesia siapa? Jadi kalau Indonesia bangun Papua itu adalah terikat oleh perjanjian ini. Kita punya hak, Indonesia punya hak bangun, tapi kami punya hak untuk menentukan masa depan sendiri. Karena dalam perjanjian ini berbicara begitu. Setelah selesai 25 tahun itu diberikan kebebasan kepada bangsa Papua mau tetap dengan Indonesia atau harus keluar dari Indonesia, itu diberi kesempatan. Tapi 25 tahun pembangunan pertama sudah selesai. Lalu 25 tahun pembangunan berikut melalui apa? Kemarin apa? Otsus. Terus Otsus kemarin 25 tahun kemarin sudah selesai. Sekarang mau jilid ke berapa lagi? Kedua. Oke, itu nanti pembahasan selanjutnya teman-teman. Kita mau di situ dulu. Yang berikut itu adalah pelaksanaan PPRA pada 1969 adalah musyawarah dan mufakat. Oke. Di perjanjian New York Agreement, persetujuan New York Agreement itu berbicara pelaksanaan PPRA itu satu orang satu suara, tapi di perjanjian Roma dia bilang musyawarah mufakat itu adalah kompromi. Kita sudah lihat titik lemahnya di sini. Di perjanjian ini ada kompromi yang asing masuk di situ. Kepentingan asing sudah mulai main di perjanjian ini. Sementara di perjanjian Roma, perjanjian New York Agreement itu berbicara pasal 14 sampai dengan 21 di sana berbicara tentang hak penentuan nasib sendiri. Salah satu bicara di situ adalah one man one vote. Nanti kita akan belajar di poin selanjutnya. Kita akan belajar di pokok berikut tentang PPRA 1969. Kita akan baca di sini. Ini saya bicara kepada umum. Jadi di situ orang bilang satu orang satu suara, tapi di sini mereka tetapkan bahwa mufakat dan musyawarah dengan cara yang dilakukan oleh MPR RI. Berarti hanya waktu rakyat kumpul di situ dan menentukan orang Papua dengan Indonesia atau mau keluar sendiri. Bisa paham toh? Oke, yang berikut pokok yang keempat adalah laporan akhir pelaksanaan PPRA 1969 harus tidak boleh sampaikan prasangka berduka. Artinya saat mereka melakukan pelaksanaan PPRA 1969 itu adalah ada intimidasi, kekerasan, ancaman terhadap orang Papua yang mau terlibat. Nanti akan kita bahas 1.025 orang yang ikut terlibat dalam pemilihan itu dididik, didoktrin secara demikian rupa baru hanya ikut menentukan. Misalnya orang Bamena, orang tanya kau mau Indonesia kah atau kau mau Papua? Karena dia di awalnya dong sudah kasih tahu, jadi dong bilang saya mau dengan Indonesia. Jadi nanti kita akan lihat di poin berikut. Jadi laporan ini tidak boleh sampaikan hal-hal yang bersifatnya merugikan pelaksanaan PPRA ini. Misalnya kekerasan di Papua, PPRA yang terjadi penuh dengan cacat hukum dan moral itu. Kamu tidak boleh kasih tahu ke PBB begitu. Dalam laporan, penyampaian laporan ini di sidang majelis PBB. Oke, yang berikut poin ke-6. Amerika Serikat sudah kembali di situ. Amerika Serikat diberi kewenangan sepenuhnya untuk bisa menanam saham di Papua untuk mengelola sumber daya alam. Nanti poin berikut kita akan bahas. Yang berikut adalah Amerika Serikat juga memberikan izin untuk membangun Papua selama 25 tahun melalui Bank Indonesia. Oke, yang berikut Amerika Serikat juga yang mendanai transmigrasi yang besar-besaran dari melalui Bank Dunia. Oke, lanjut. Berikut penitipan administrasi 1 Mei 1963. Setelah dalam konsep pembangunan datang dari 1951 sampai dengan 1962 itu Belanda 1970 itu Belanda punya tanggung jawab untuk membangun Papua dan mempersiapkan. Tetapi
status politik bangsa Papua semakin memanas sehingga ada forum-forum di mana lahir perjanjian New York Agreement, Roma Agreement, kemudian di situ selalu mengalami deadlock, ada perjanjian Canberra Agreement, ada banyak perjanjian KMP, pertemuan meja tunggal itu terjadi. Tapi dalam posisi itu Belanda belum menentukan masa depan Papua dengan Indonesia ataupun dia harus keluar sebagai masa depan bangsa Papua, sehingga Amerika Serikat mendesak PBB untuk bagaimana intervensi administrasi Papua Barat. Setelah PBB administrasi Papua Barat melalui UNDEA. UNDEA itu artinya apa? United apa? UNDEA, United Nation Temporary Authority. PBB membentuk itu, melalui ini mereka melalui administrasi Papua Barat atas desakan Amerika, sehingga mereka ambil lagi administrasi itu. Kemudian PBB menitipkan administrasi bangsa Papua kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Itu sementara waktu. Jadi 1963 itu penitipan administrasi bangsa Papua kepada kolonial Indonesia oleh PBB. Di situ belum final. Ada yang bilang integrasi, tapi orang Papua memberikan itu sebagai aneksasi. Jadi di sini dalam konteks ini belum melegalkan bahwa Papua itu sesungguhnya sudah jadi bagian dari Indonesia, tidak. Ini sementara waktu dititipkan administrasi ini. Oke, lanjut. Poin berikut, kontrak karya PT Freeport Indonesia. Di perjanjian New York Agreement itu Amerika punya tanggung jawab untuk membangun bangsa Papua selama 25 tahun dan membiayai transmigrasi melalui bank dunia tadi. Nah, lalu juga Indonesia mengizinkan Amerika bisa mengelola sumber daya alam di Papua. Praktiknya ada ini. Tadi kenapa saya bilang kapitalismenya ini? Sebelum pelaksanaan 2 tahun kemudian pelaksanaan PPRI 69, kontrak karya PT Freeport itu terjadi antara Indonesia dan PBB. Itu terjadi pada tanggal 7 April 1962. Yang kontrak tanda tangan kontrak karya PT Freeport Indonesia pertama kali itu bukan orang Papua, tapi orang Indonesia dengan Amerika. Papua yang punya kekayaan alam, Papua yang punya hak wilayah, Papua yang sebenarnya milik tanah adat ini dong tidak pakai. Kenapa? Karena kompromi kepentingan ekonomi politik ini. Papua dikorbankan dengan berbagai cara. Oke. Jadi itu Amerika sudah taruh kaki di PT Freeport Indonesia. Dia sudah sebelum pelaksanaan PPRI 69 dia sudah taruh kaki di Papua itu, baru dia izinkan Indonesia lakukan PPRI 69. Oke. Yang berikut pelaksanaan PPRI. Berdasarkan perjanjian New York Agreement, kemudian Roma Agreement, lalu mereka mengizinkan Indonesia melaksanakan PPRI. Awalnya semangat perjanjian New York Agreement itu pasal 14 sampai 20 itu berbicara tentang hak penentuan nasib sendiri berdasarkan mekanisme internasional, pelaksanaan internasional, satu orang satu suara. Waktu itu jumlah penduduk di Papua itu 809.337 orang yang wajib memberikan hak suara berdasarkan perjanjian itu. Tetapi kenapa terjadi keterwakilan 1.025 orang? Karena tadi kompromi di perjanjian Roma itu. Amerika diizinkan untuk mengelola sumber daya alam di Papua, dia sudah taruh kaki. Kalau Amerika menjadi bangsa Papua keluar, dia punya Freeport ini, dia mau bagaimana? Seorang pencuri tidak mungkin menolong Tuan yang punya tempat. Yang pasti dia akan menolong Indonesia. Terpaksa memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Indonesia supaya pelaksanaan PPRI 1969 itu terjadi mufakat dan musyawarah. Mufakat dan musyawarah itu artinya bahwa hanya perwakilan bangsa Papua dari 809.337 orang itu mewakili hanya 25 orang. 1.025 orang.
sisa berapa ribu yang tertinggal itu. Luar biasa ya. Padahal semangat perjanjian bilang parlemen mampu 1 orang 1 suara. Tapi di pelaksanaannya, faktanya hanya 25 orang, 1025 orang yang mewakili dalam pelaksanaan PPRA itu. Oke. Lalu yang berikut, poin berikut adalah wilayah pelaksanaan referendum. Ada di situ. Silakan baca, saya tidak perlu baca lagi. Oke, kita ada di penghujung materi terakhir dari semua proses yang terjadi perjanjian New Agreement setelah perjanjian New Agreement, Roma Agreement, kemudian peristiwa di komando, kemudian penyerahan administrasi, pelaksanaan PT Freeport Indonesia, kemudian pelaksanaan PPRA yang bercacat hukum itu. Dalam semua proses ini orang Papua tidak dilibatkan sebagai subjek hukum internasional. Itu kesalahan. Orang Papua tidak dilibatkan sebagai subjek hukum internasional. Kita dijadikan sebagai objek. Orang yang tidak punya tempat, orang yang tidak punya kewenangan, orang yang tidak punya hak di tempat ini menjadi subjek hukum. Indonesia, PBB, Belanda, Amerika. Mereka yang berpaling itu untuk kepentingan mereka sendiri, akhirnya masa depan bangsa Papua dihancurkan. Akibat dari semua praktek ini adalah peristiwa 1 Juli 1971, pemberontakan terjadi di situ. Orang Papua sebagai protes, sebagai perlawanan apa yang dilakukan oleh Belanda, Amerika, PBB, kesalahan atas bangsa Papua, sehingga orang Papua menyatakan bahwa apa yang semua terjadi di Papua adalah tidak benar, kami tolak. Akibatnya terjadi peristiwa 1 Juli 1971, proklamasi kemerdekaan Republik of West Papua di Waris. Dipimpin oleh siapa? Syed Kurung dan Yakub Prai. Lalu kemudian ada 1988 proklamasi Indonesia Barat yang dipimpin oleh Dr. Manggai. Proklamasi itu terjadi di Jayapura. Di Jayapura, lapangan Mandala yang sekarang jadi lapangan sepak bola itu. Itu artinya bahwa bentuk protes. Kemudian berikut PDP. PDP lahir, kemudian terjadi Dewan Presiden Papua, kemudian Kongres Papua II, lalu mereka tim 100 ke Jakarta menyetujui OSIS jilid kedua. Jilid kedua selama 25 tahun pembangunan melalui Pangasiah terhadap orang Papua sudah lewati, kemudian mereka perpanjang lagi dengan 25 tahun pembangunan OSIS di Papua melalui tim 100 ke Jakarta. Ketemu B.J. Habibie bilang, kamu pulang pikir-pikir dulu, kamu tetap dengan Indonesia tapi kami kasih hak sepenuhnya untuk kamu bangun Papua dulu, setelah itu kamu merdeka atau kamu merdeka, kamu pikir-pikir dulu. Kemudian yang berikut adalah lahirnya Dewan Adat Papua dan sejumlah organisasi perlawanan di Papua. Terakhir adalah kemarin dengan terbentuknya OSIS jilid 2, kemudian hadirnya 6 provinsi di Provinsi Papua. Hadirnya 6 provinsi itu merupakan ancaman bagi generasi muda hari ini. Indonesia hari ini tidak main-main. Dia bangun kekuatan supaya terbagi baik-baik, bahwa dia tidak pandang manusia Papua itu seperti manusia yang sama dengan manusia yang lain. Tapi hari ini dia lihat orang Papua itu sama dengan binatang yang harus kasih hilang dari bumi ini, kemudian dia mau itu kekayaan alam Papua. 6 provinsi itu bukan datang untuk kita yang hari ini, tidak. Dia akan bisa kita dalam sistem bumi kita seperti kita sendiri kemarin. Oke, saya pikir itu kesimpulan ada di belakang itu. Silakan baca sendiri, saya tidak akan bacakan. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus berkati kita.